ya, Bapak Agus, Pak Asep, kemudian Bapak Sardikan 80 nilainya, kemudian nilai 77,5 Bapak Abu Toha, Bapak Tata Muziarta, dan Bapak Wisnu. Ya, bagus nih ya, 77,5 ya, bukan 70. Nah, sesi sebelumnya malah ada yang nilainya 70. Ya, seperti Bapak Sardikan, nilai sebelumnya 70, hari ini 80, nambah 10 kan? Siap. Nah, kemudian Bapak Abu Toha sebelumnya 70, hari ini 77,5. Nah, nambah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla ma ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada pagi ini 12 Rabiul Awal bertepatan dengan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 8 Oktober 2022, kita semuanya kembali diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kesehatan dan kesempatan untuk bisa sama-sama kembali melanjutkan kelas privat Kurdi. Insya Allah pada hari ini kita masuk ke dalam sesi yang kedua, yaitu latihan solful Kurdi pada surah Ad-Duha. Nah, jamaah sekalian, kenapa dinamakan dengan sulful ya? Sulful itu artinya menggetarkan hati, menggetarkan jiwa. Karena bagi saya pribadi, setiap irama Quran yang dilantunkan dengan penuh rasa khusyuk, artinya bacaan itu bukan hanya dari tenggorokan, tapi hatinya dirasakan dengan hati, kemudian dikeluarkan dengan suaranya, ya, maka ini akan menggetarkan jiwa. Baik suaranya santai atau suara tinggi, karena tidak selamanya suara tinggi itu bisa menyentuh hati, ya. Bacaan yang santai, bacaan yang penuh dengan rasa khusyuk, ini juga insya Allah akan menggetarkan jiwa, menggetarkan hati. Karena inti daripada membaca Al-Quran itu adalah khosyiatan litilawati, menghadirkan rasa khusyuk. Nah, untuk itu surah Ad-Duha yang saya susun, ya, rumus-rumusnya ini adalah irama yang memang insya Allah tidak terlalu banyak nada tinggi, tidak ada nada tinggi bahkan, ya. Semuanya ini naik datar turun. Cuma ada beberapa tempat atau makom yang memang nanti ada ayunan dan variasinya. Ini semuanya adalah untuk membuat hati kita lebih tersentuh saat kita membaca Al-Quran, baik kita yang membacanya maupun yang mendengarkan tilawahnya. Baik jamaah sekalian, insya Allah pada hari ini kita akan latihan sulful Kurdi ini dengan mengawali senandung tasbih Kurdi. Jadi senandung zikir itu ada tasbih, ada tahmid, ada takbir, yang mana senandung ini dapat kita amalkan dalam keseharian kita, ya, baik setelah sholat maupun di luar sholat kita mau berzikir, ya, maka coba kita tambahkan irama dalam zikir kita supaya zikir itu bisa menjadi lebih khusyuk. Nah, seperti yang tadi sudah diawali oleh Ustaz Rifki, ya. Nah, insya Allah kita akan latihan sesi kedua ini dari mulai senandung tasbih, kemudian sesi yang
ketiga nanti senandung tahmid, dan sesi yang keempat nanti senandung takbir. Jadi ini komplit, ya. Nah, kalau kita perhatikan senandung tasbih di sini ada 8 kalimat tasbih, ya. Artinya kalau kita baca sebanyak 4 kali, maka insya Allah jumlahnya 32. Tinggal ditambahkan 1 jadi 33. Ini sudah sejak tahun 2015 saya menyusun irama ini untuk anak-anak sebetulnya yang belajar di rumah Quran. Nah, mereka setelah sholat maghrib kita ajarkan zikir, tapi zikirnya dengan senandung irama. Ada nahawan, ada kurdi, ya. Kemudian setiap kali saya mengisi pengajian juga di masjid-masjid di Bandung, biasanya setelah sholat saya zikir, atau sebelum kajian bahkan kita zikir dulu menggunakan senandung irama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan kita juga, ya. Berlatih maqamat itu tidak hanya dengan ayat-ayat Quran, tapi mesti dengan sholawat, mesti dengan senandung, mesti dengan azan, mesti dengan syair, mesti dengan rumus atau komposer. Jadi banyak sekali media untuk kita bisa latihan maqamat. Justru harus diperbanyak. Kalau hanya kita latihannya sebatas ayat Quran saja, maka susah sekali kita untuk membentuk karakter suara, ya. Nah, bukan tidak bisa, cuma butuh waktu yang cukup lumayan. Tapi kalau kita kesehariannya itu bukan hanya baca Quran, tapi juga ada sholawat, ada senandung, ada syair, dan seterusnya, maka ini akan sangat membantu kita untuk membentuk suara yang merdu. Coba lihat para masyayikh, itu juga mereka hafal beberapa syair dengan irama. Bahkan Matan Jazari, kalau bapak-bapak belajar ilmu tajwid, ada istilahnya kitab Matan Jazari. Para masyayikh itu membacanya dengan irama, ya. Bahkan salah seorang syekh dari Saudi juga, ya, Syekh Al-Ghazali, ya, beliau menyusun syair maqamat, ya. معنى الود والعطف دليل. Nah, ini salah satu syair dengan nahawan dan kurdi. Nah, untuk itu saya coba inovasikan sedikit. Syair ini saya berikan pada zikir juga, seperti zikir tasbih, ya. Subhanallah, naik. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ini datar. Subhanallah, naik lagi. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ustaz, kalau zikirnya seperti itu pasti lama banget selesai, gitu kan? Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi zikir itu tidak perlu terburu-buru, tergesa-gesa. Karena hakikatnya kalau kita berzikir, menyebut asma Allah, kita ingin merasakan bagaimana efek dari zikir itu, maka bacalah dengan bacaan yang santai, yang menyentuh hati, ya. Kalaupun selama ini behavior kita zikir itu cepat, gitu, subhanallah, 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 nggak apa-apa. Cuma kalau bisa luangkan juga waktu untuk berzikir dengan irama kurdi, ya. Niatnya supaya sambil melatih karakter suara kita, begitu. Ya, kita coba bareng-bareng, ya, latihan solfur kurdi dengan senandung tasbih kurdi. 1, 2, 3. Subhanallah, 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 Subhanallah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Nah, jamaah sekalian, saya melantunkan surah Al-Duha tadi kira-kira pakai nada tinggi nggak? Enggak. Tinggi nggak suaranya? Enggak ya? Nah, baik. Adakah di antara jamaah yang merasakan enak nggak bacaannya? Alhamdulillah enak. Enak ya? Baik, ini maksudnya apa? Tidak selamanya suara tinggi itu identik dengan rasa khusyuk dan menghadirkan rasa yang luar biasa menggetarkan jiwa. Baca dengan suara rendah pun bisa. Ya. Yang terpenting pertama hadirkan hati, ya, hadirkan hati. Yang kedua, makomnya itu harus pas. Kalau makomnya sumbang, ya sama aja, walaupun tinggi dan rendah juga tetap nggak enak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, audionya tolong dikondisikan dulu ya. Kita belum masuk sesi praktek. Udah nggak sabar kayaknya. Jadi makomnya itu harus pas. Kapan naik, kapan turun, kapan diayun, kapan tidak diayun. Wa wajadaka dhallan. Itu kan makom iramanya di situ. Yang membuat bacaan itu enak dan merdu kan. Nah, untuk itu kita tidak harus tinggi-tinggi suaranya, tapi tidak juga merendahkan suara. Jadi artinya suara yang natural. Kayak gimana biasanya suara bukan natural, suara maksimal. Ya, suara maksimal itu bukan menjerit ya. Suara maksimal itu suara yang memang dikeluarkan ada powernya, ada tenaganya, bukan hanya sekedar dibaca wadduha walaili. Ini kan kayak ngobrol, tidak boleh ya. Kita ngeluarin suara itu suara yang maksimal. Ingat, ada suara yang maksimal, ada suara yang menjerit. Kalau menjerit itu nanti insya Allah sesi ketiga kita akan belajar tuh nada tingginya, ya. Nah, ini juga saya mohon maaf ya, suara saya ini udah paling maksimal hari ini karena qadarullah 1 minggu ini suara saya lagi ada gangguan. Ya, minta doanya mudah-mudahan Allah segera pulihkan ya. Ini juga masih konsumsi obat nih. Ini obat yang harus dihisap sehari 8 kali. Sehari 8 kapsul ini supaya reda di tenggorokan. Jadi jamaah sekalian, suara yang maksimal. Kondisi kita sedang kurang fit pun bisa ngeluarin suara yang maksimal. Tapi kalau saya ngobrol sama keluarga, sama teman-teman, itu nggak bisa suara kayak gini. Ini suara untuk khusus mengisi training. Yang biasanya suara saya 100%, hari ini hanya 50%. Ya, jadi tetap suara maksimal sekalipun suara kita sedang kondisinya tidak fit, ya. Tapi yang terpenting kalau kondisi suara sedang tidak fit, yang terpenting adalah istirahat. Jadi jamaah misalkan lagi gemar sekali latihan, ternyata qadarullah suaranya sakit, ya, itu jangan dipaksakan, harus istirahat. Makanya saya juga ini membagi beberapa jadwal ya. Minggu ini tuh ada yang saya kurangi supaya suaranya pulih. Khawatir dulu saya pernah hilang suara tuh hampir 1 bulan nggak bisa ngomong. Jangankan seperti ini ya, nggak keluar suara hampir 1 bulan itu.
karena radang tenggorokan. Makanya saya saat ini membatasi dulu untuk mengisi acara. Nah, insya Allah kita coba ya. Bismillah ya, surah Al-Duha. Tadi udah dibahas juga sama Ustaz Rifki. Kita coba bedah iramanya dulu ya. Di sini ada 3 rumus ya. Ada 3 rumus. Yang pertama naik, datar, datar, turun. Nah, jamaah sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Tadi sempat menghilang karena lampunya mati. Alhamdulillah sudah nyala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja ma waddaka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. Oke, tinggal ayat terakhir ya Pak. Ayat terakhirnya ayunannya belum tepat ya. Walal akhiratu khairul. Khairunnya yang diayun. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Oke, bagus ya. Barakallahu fiik. Sabar dulu ya. Sabar dulu. Kalau nggak setengah tuh nanti yang ke-6 jadi datar. Ya, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Coba. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Bagus. Alam Yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka Kami dengerinnya tadi masih ayat 7. Soalnya gangguan koneksi kayaknya tadi. ulang lagi Nah, ulang lagi dari ayat 6 boleh. alam yajidaka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Oke, bagus ya. Barakallahu fiik. Kemudian ayat catatannya Kang Wahyu itu ayat kelima. Ayat 5-nya setengah ya ujungnya ya. Kalau naik nanti ayat berikutnya jadi turun gitu. Jadi usahakan setengah tuh. Oke. Lanjut ya, kita ke Pak Sardikan. Setelah Pak Sardikan, Bapak Abu Toha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Fatarda. Nah, setengah. Fatarda. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Terus Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan ba'agna. Oke, Pak Sabdikan ayat 8 ayat 5-nya ya yang perlu diperbaiki lagi ya. Siap. Nah, ujungnya itu setengah ya. Siap. Ini bukan cuma Pak Sardikan nih, semuanya nih. Tadi yang baca problemnya tuh ayat 5 kan. Ayat 5 ini pengennya naik gitu kan.
Siap. Nggak bisa, karena ada 2 kali naik. Jadi naik yang pertama itu sebagai pengantar. Pengantar itu naiknya hanya setengah. Ya. Setengah. Oke, silakan berikutnya Bapak Abu Toha. Ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Oke, kita ulang lagi ya. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Coba ulang lagi Pak. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oke, bagus ya, barakallahu. Kemudian setelah Bapak Sardika, bersiap-siap Bapak Nova. وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Oke, bagus ya, barakallahu fiik. Sebentar, saya mau nanya dulu Bapak Rizky tadi udah baca? Sudah ya? Oke, sip. Kemudian Bapak Nova Fajar dan bersiap-siap. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal-akhiratu khairun laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَّدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. سبحان الله 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 سبحان الله. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita selesai lagi sesi kedua Sulful Qurdi pada surah Ad-Duha. Nah, sebelum saya tutup nih ya. Masya Allah beragam nilainya hari ini. Saya sebutkan aja biar termotivasi ya. Ada yang nilainya 90, ada yang nilainya 77,5. Ya, siapa aja dapat nilai 90 hari ini? Ya, yang pertama Bapak Ahmad Fauzan. Kemudian yang kedua Bapak Haris Maulana, Bapak Imam Wahyu, Bapak Ladedi. Kemudian Bapak Muhammad Rizki. Kemudian Bapak Syahadiar. Kemudian Bapak Wahyu, Kang Wahyu. Ya, ini nilainya 90 hari ini. Masya Allah.
Kemudian yang dapat nilai 87,5. Nah, ini hampir 90 ya. Yaitu Bapak Dedi Mainata ya. Kemudian Bapak Hudri. Kemudian sudah 2 orang ya. Ini hampir mendekati 90. Tapi 90 ini juga jangan bangga dulu ya. Masih ada 10 lagi itu. Belum persis ya artinya ya. Udah bagus sih ramanya, tapi belum 100 nilainya. Tapi ini udah terbaik insyaallah. Kemudian nilai 85 ya. Ada Bapak Nova Fajar. Kemudian ya Bapak Nova Fajar ya. Lalu nilai 82,5 ada Bapak Muhammad Badru, ada adik Rafael Antonio, ada Bapak Restu ya, ini nilainya 82,5. Dan nilai 80 ya Bapak Agus, Pak Asep, kemudian Bapak Sardikan 80 nilainya. Kemudian nilai 77,5 Bapak Abu Toha, Bapak Tata Muziarta, dan Bapak Wisnu ya. Bagus nih ya, 77,5 ya, bukan 70. Nah, sesi sebelumnya malah ada yang nilainya 70 ya, seperti Bapak Sardikan, nilai sebelumnya 70, hari ini 80, nambah 10 kan. Nah, kemudian Bapak Abu Toha sebelumnya 70, hari ini 77,5. Nambah 7,5. Bagus ya, ada perkembangan. Ya, ini nilai ini hanya untuk apa ya? Mengukur kemampuan jamaah supaya lebih semangat lagi untuk belajar. Artinya yang dapat nilai di bawah 90 ya, ini tetap istiqomah terus latihan lewat fasilitas yang kita siapkan gitu ya. Baik jamaah, suara saya tinggal 10% kayaknya. Dan saya harus istirahat ya. Mohon maaf kalau kurang maksimal hari ini. Doakan mudah-mudahan nanti suaranya balik lagi seperti sedia kala. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Insya Allah kita bertemu lagi di sesi ketiga, yaitu Powerful Kurdi. Powerful Kurdi Surah At-Tin. Ini kita sudah siapkan modulnya, tinggal nanti di-share ke jamaah. Jangan lupa belajar, ini agak sulit ya, ada nada tingginya. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihat. Nah, tingginya tuh. Illalladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghayru mamnun. Fama yukallibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Nah, nantikan sesi ketiga nanti insyaallah ya. Ada tinggi powerful kurdi ya di surah At-Tin. Terima kasih, barakallahu fikum. Saya kembalikan ke Ustaz hostnya ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.